Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liani Matusolehah dari Prodi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kepulauan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendirikan usaha. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Sedangkan kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa merupakan ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Jadi, wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha atau kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan kewirausahaan adalah menunjukkan kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan usaha atau kegiatan. Cara-cara memulai usaha. Dari pengertian wirausaha, kita mengetahui bahwa wirausaha itu adalah orang yang menjalankan suatu usaha dengan berbagai risiko. Lalu bagaimana cara memulai sebuah usaha? Nah, berikut ini adalah cara-cara memulai usaha. 1. Merintis usaha baru, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide yang menentukan produk, menentukan target pasar, organisasi, dan manajemen yang dapat dirancang sendiri. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain. Dan yang ketiga, kerjasama manajemen, yaitu kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan yang besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha atau wiralaba. Selanjutnya, banyak faktor yang melatar belakangi kesuksesan seseorang dan banyak juga faktor yang menghalangi kesuksesan tersebut. Faktor tersebut berasal dari dalam diri sendiri dan beberapa lainnya berada dari faktor luar. Untuk menjadi sukses, kita harus mampu menghilangkan berbagai hambatan tersebut. Nah, hambatan yang pertama adalah ketidakmampuan manajemen. Dalam kebanyakan perusahaan kecil, manajemen yang buruk menjadi penyebab utama kegagalan bisnis. Terkadang, manajer perusahaan kecil tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan dengan baik. Yang kedua, kurangnya pengalaman manajer. Manajer perusahaan kecil perlu memiliki pengalaman dalam bidang yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, pengendalian uang yang buruk. Manajemen yang sehat adalah kunci keberhasilan perusahaan kecil dan manajer yang efektif menjadikan bahwa semua keberhasilan bisnis memerlukan kendalian uang yang layak. Yang keempat, lemahnya usaha pemasaran. Lemahnya usaha pemasaran adalah membangun basis pelanggan yang terus berkembang, memerlukan usaha pemasaran yang tidak kenal lelah dan kreatif mempertahankan mereka agar terus kembali diperlukan usaha, yaitu dengan menyediakan nilai kualitas, kenyamanan pelayanan, dan kegembiraan dalam melakukan dengan segera. Yang kelima, kegagalan mengembangkan perencanaan strategis. Yang keenam, pertumbuhan yang tidak terkendali. Yang ketujuh, lokasi yang buruk. Yang kedelapan, pengendalian persediaan. Yang kesembilan, pengendalian harga yang tidak tetap. Yang kesepuluh, ketidakmampuan membuat kewirausahaan. Selanjutnya, strategi memulai usaha. Yang pertama, mengembangkan visi dan misi yang jelas dan menerjemahkan menjadi pernyataan misi yang bermakna. Wirausaha yang sukses dapat mengomunikasikan misinya kepada orang lain. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah faktor internal yang positif, sedangkan kelemahan merupakan faktor internal yang negatif. Terus yang ketiga, mengamati lingkungan. Mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan.
Faktor-faktor kesuksesan utama perusahaan adalah hubungan antara variabel yang dapat dikendalikan dengan faktor penting yang mempengaruhi kemajuan perusahaan untuk bersaing dalam pasar. Yang kelima, menganalisis persaingan. Menganalisis persaingan, pengetahuan para pemilik mengenai bisnis para pesaingnya harus dalam pengetahuan mereka terhadap bisnis mereka sendiri. Yang keenam, menyusun sasaran dan tujuan. Sasaran merupakan atribut yang berusaha dicapai oleh perusahaan yang bersifat umum dan berjangka panjang. Sedangkan tujuan bersifat dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, tepat waktu, dan tertulis. Yang ketujuh, merumuskan opsi-opsi strategi dan memilih strategi yang tepat. Strategi adalah rencana pemain yang hendak digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran dan misinya. Hal tersebut harus berpusat pada faktor-faktor yang telah diidentifikasi awal. Yang kedelapan, menerjemahkan rencana strategi ke dalam rencana aksi. Perencanaan strategi belum lengkap bila pemilik belum melakukan tindakan. Dan yang terakhir adalah pengendalian yang tepat. Itulah cara-cara mendirikan usaha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.